Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Cahaya Ramadan kali ini dengan tema gadget di tangan, surga di genggaman, memanfaatkan teknologi di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insan muda rahimakumullah, Ramadan kali ini patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT karena dengan segala nikmat baik iman, Islam dan juga ihsan kita mencapai pula bulan Ramadan kali ini. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga keluarga serta sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, sehingga kita juga akan menerima syafaatnya di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Insan muda yang berbahagia, di Ramadan kali ini kita masuk di era digital. Gadget bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, mulai dari bayi sampai ke anak-anak, mulai dari orang dewasa sampai orang tua. Semua kalangan menggunakan gadget atau HP dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Namun, tahukah kita insan muda bahwa gadget tidak hanya dapat digunakan untuk urusan duniawi, tetapi juga dapat menjadi jembatan menuju surga. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita telaah bersama bagaimana gadget dapat menjadi sarana untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih pahala surga di bulan suci Ramadan ini. Pertama, gadget sebagai media dakwah. Insan muda rahimakumullah, salah satu manfaat terbesar gadget adalah sebagai media dakwah. Dengan menggunakan gadget, kita dapat menyebarkan ilmu agama, nasihat-nasihat bijak, dan juga Al-Quran kepada siapa saja dan di mana saja. Bayangkan berapa banyak orang yang dapat kita sentuh hatinya melalui status di media sosial yang ada di gadget, seperti WhatsApp, postingan Instagram, atau link video YouTube yang berisi konten-konten Islami. Dengan satu sentuhan jari, kita berbagi kebaikan dan mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, balihuni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Melalui gadget kita dapat mengamalkan hadis ini dengan mudah. Kita dapat menyebarkan ayat-ayat Al-Quran, potongan-potongan hadis Nabi, atau nasihat-nasihat ulama melalui media sosial. Dengan demikian gadget dapat menjadi ladang pahala bagi kita. Insan muda yang dirahmati Allah, selain sebagai media dakwah, gadget juga dapat menjadi sarana pembelajaran agama yang sangat efektif. Ada banyak aplikasi dan link website yang menyediakan materi-materi keagamaan seperti Al-Quran digital, terjemahan kitab-kitab Islam, kitab tafsir, hadis, fikih, sejarah Islam. Kita dapat memanfaatkan gadget untuk membaca Al-Quran setiap hari, mempelajari makna ayat-ayatnya, dan mendengarkan kajian-kajian agama dari para ustadz atau ulama terpercaya agar senantiasa mendapat rahmat. Seperti yang diwahyukan Allah SWT dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah agar kamu mendapat rahmat. Dengan gadget kita dapat belajar agama kapan saja dan di mana saja tanpa harus terpaku pada tempat dan waktu. Dalam hadis Nabi disebutkan, dan carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu, bahkan jika harus melakukan perjalanan jauh. Di era modern ini, gadget telah memudahkan kita untuk mencari ilmu tanpa harus bersusah payah. Kita dapat mengakses berbagai sumber ilmu agama hanya dengan sentuhan jari. Insan muda yang berbahagia, selanjutnya gadget juga dapat kita manfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, kerabat, teman kerja, teman sejawat, dan lain-lain. Melalui video call, pesan singkat, atau grup WhatsApp, kita dapat berkomunikasi dan berbagi kabar dan membantu orang-orang terdekat kita meskipun terpisah oleh jarak ataupun waktu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambungkan tali silaturahmi.
Dengan menggunakan gadget untuk menjaga silaturahmi, kita tidak hanya mendapatkan manfaat duniawi dengan mempererat ukhuwah, tetapi juga pahala dari Allah SWT, pahala berupa kita mengajak dan juga tolong-menolong dalam hal kebaikan kepada semua orang. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Insan muda sekalian, gadget juga dapat membantu kita untuk meningkatkan mutu ibadah kita, seperti selalu ingat waktu sholat. Ada banyak aplikasi yang menyediakan fitur pengingat waktu sholat, sehingga kita tidak akan lupa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selain itu, gadget juga dapat membantu kita untuk membaca dan memahami Al-Quran dan menghafal dan mengamalkan hadis Nabi secara teratur. Ada aplikasi yang menyediakan fitur alarm untuk mengingatkan kita membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa gadget juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dengan memanfaatkan gadget sebagai pengingat waktu sholat dan membaca Al-Quran, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan meraih pahala surga, terlebih di bulan suci Ramadan ini dengan berlipat-lipat pahala di bulan suci ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatu rasul." Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik. Insan muda yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini kita wajib meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan memanfaatkan gadget ini untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Namun, jika kita ragu untuk meningkatkan ketakwaan kita ataupun tidak bisa memanfaatkan gadget kita untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan ini, yang menunjukkan kalau kita ragu-ragu, sebaiknya kita tinggalkan. Darul mafasid muqaddamul ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaatnya. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa memanfaatkan gadget atau kita meninggalkan gadget. Ya, kita pilih sendiri. Kalau tidak bisa menggunakan gadget sebaik-baiknya, kita bisa lebih memilih alternatif kegiatan yang lain seperti iktikaf di masjid. Insan muda rahimakumullah, pemanfaatan gadget untuk meningkatkan ibadah diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat dan didasari oleh niat yang ikhlas. Kaidah fikih menjadi panduan dalam menggunakan teknologi secara bijak dan benar. Dengan demikian, gadget dapat menjadi sarana untuk meraih surga Allah SWT. Saya Habibur Rahman, sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.